Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Julita. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum yang keempat, yaitu manajemen proses dan penjadwalannya. Nah, dasar teori dari manajemen proses dan penjadwalannya. Proses melewati serangkaian keadaan diskrit. Beragam kejadian dapat menyebabkan perubahan atau perpindahannya keadaan proses. Nah, penjadwalan proses ini merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan ini bertugas memutuskan hal-hal seperti proses yang harus berjalan, kapan dan selama berapa lama proses yang akan berjalan. Nah, sasaran utama dari penjadwalan proses ini pada semua sistem adalah fairness, yaitu mengatur proses dalam penggunaan bersama sumber daya CPU secara adil. Kemudian police enforcement, memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan. Nah, kemudian balance, menjaga semua bagian sistem dalam keadaan sibuk pada sistem batch. Kemudian throughput, memaksimalkan jumlah job per jam atau job per hour. Kemudian turnaround time, meminimalkan waktu dari mulai atau submission hingga berakhir atau termination. Kemudian CPU utilization, mengupayakan CPU selalu sibuk sepanjang waktu. Nah, pada sistem interaktif atau time sharing ada response time, yaitu merespon permintaan dengan cepat. Kemudian proportionality, memenuhi harapan pengguna. Nah, pada sistem real time, meeting deadlines, menghindari kehilangan data. Kemudian ada predictability, yaitu menghindari penurunan kualitas dalam sistem multimedia. Nah, klasifikasi algoritma penjadwalan itu ada yang pertama itu algoritma yang menerapkan non-primitif, yaitu tidak dapat diambil alih secara paksa. Di sini ada algoritma yang merupakan non-primitif itu ada FIFO, first in first out, kemudian SJF, short job first, kemudian HRN, Hex Ration Next. Kemudian ada algoritma yang menerapkan primitif, yaitu merupakan dapat diambil alih secara paksa. Di antaranya itu ada round robin, MFK, SRF, PS, dan GS. Nah, di sini ada langkah-langkah praktikumnya. Buka CPU simulatornya terlebih dahulu, kemudian buatlah kode berikut ini pada compiler. Nah, kita buka CPU simulatornya terlebih dahulu, kemudian masuk ke menu compiler. Nah, yang kode tadi itu kita copy, kita bikin di compiler. Di sini di menu program start atau program inputnya. Nah, kemudian kita kasih base address-nya itu 100.
Nah, setelah itu kemudian kita klik save dan kemudian kita compile. Kita save. Nah, udah tersave. Kita bikin namanya itu bebas saja. Di sini saya bikin no name. Kita simpan. Nah, kemudian kita masuk ke menu compile. Nah, proses kodenya akan tercompile. Nah, di sini hasil output dari program kodenya. Kemudian selanjutnya kita login memori. Nah, kode sudah sukses. Nah, selanjutnya kemudian pergi ke tab OS simulatornya. Ke OS simulatornya. Nah, di sini programnya akan masuk ke program list. Kita create new process. Nah, maka akan berada di ready process. Kemudian di sini FSCF satunya itu di sini perintahnya itu harus buat P1 dan kemudian ada P2, P3. Kita bikin ready memorinya ada 3. Di sini tadi 2, kemudian create new process. Nah, sudah masuk dan kemudian 3 create new process lagi. Nah, prosesnya sudah masuk ke ready process. Kemudian kita buat kemudian kita startkan. Kita klik ini, kemudian kita simalkan supaya berjalan cepat, kemudian kita startkan. Nah, prosesnya akan berjalan ini. Kemudian kita lihat lagi, kita banyak. Nah, jika ingin mengecek PCB-nya, klik show PCB. Nah, jika kita sudah selesai tabnya, kemudian view prosesnya untuk menghitung waiting time dan average time-nya. Kita klik view process stat untuk melihat
atau untuk menghitung waiting time dan average time-nya. Kita coba. Nah, prosesnya sudah berhenti. View untuk melihat waiting time prosesnya, view process test. Nah, ini waiting time dari program tadi itu 18. Di sini waiting time-nya, kecepatannya itu. Nah, di sini P1 programnya itu berada di 00, kemudian P2 itu berada di waiting time-nya itu 17, kemudian P3 itu berada di 38. Nah, ini tergantung pada kecepatan laptop masing-masing. Nah, begitulah bagaimana cara manajemen proses dan penjadwalannya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.